Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan lebat, menciptakan suara gemericik yang meresap ke dalam setiap sudut rumah. Di dalam sebuah rumah kecil yang sederhana di ujung gang, seorang gadis muda bernama Maya duduk di samping ranjang neneknya, yang sudah terbaring lemah. Usianya baru menginjak 15 tahun, namun sejak beberapa bulan terakhir, Maya telah memikul tanggung jawab yang sangat berat. Ia tidak lagi menjadi gadis remaja yang bebas bermain bersama teman-temannya. Keadaan nenek yang semakin memburuk memaksanya untuk tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Nenek, yang dulu selalu ceria dan penuh dengan cerita-cerita tentang masa lalu, kini terbaring lemah akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap hari, Maya membersihkan tubuh nenek dengan penuh kelembutan, memberikan obat-obatan, dan memastikan nenek merasa nyaman. Dalam diam, ia menyadari betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya. Dulu, dia adalah seorang gadis yang selalu merasa bahwa dunia ini masih penuh dengan kebebasan dan harapan. Tapi sekarang, dunia itu terasa semakin sempit dan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, Maya harus bangun lebih awal. Ia pergi ke sekolah dengan wajah yang tampak letih, tetapi berusaha menyembunyikan rasa lelah itu. Sesampainya di sekolah, ia tidak dapat sepenuhnya berkonsentrasi karena pikirannya selalu tertuju pada neneknya di rumah. Setelah sekolah selesai, Maya segera menuju tempat kerjanya, sebuah kedai kopi kecil di dekat rumah. Ia bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang tambahan, karena penghasilan dari ayahnya yang bekerja sebagai buruh harian hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maya seringkali pulang malam, dengan tubuh yang letih dan perasaan yang tak kalah lelah. Namun, setiap kali ia membuka pintu rumah dan melihat neneknya yang menunggu, seolah semua keletihan itu menghilang begitu saja. Nenek selalu tersenyum lembut, meskipun tubuhnya tak lagi kuat. Maya tahu, senyum itu adalah bentuk kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat. Dalam setiap tatapan nenek, ada harapan yang membara untuk melihat cucunya tumbuh menjadi wanita yang baik dan kuat. Hari itu, setelah seharian bekerja dan pergi ke sekolah, Maya kembali ke rumah. Sesampainya di depan pintu, ia mendengar suara neneknya memanggil dengan suara pelan. "Maya?" Terdengar dari balik pintu, suara yang lembut namun penuh kasih. Maya segera membuka pintu, dan neneknya tersenyum padanya. Wajah nenek tampak lebih kurus dan lemah, namun senyum itu tetap memancarkan kehangatan yang membuat Maya merasa aman. "Nenek, bagaimana kabarnya?" tanya Maya sambil duduk di samping ranjang nenek. "Nenek baik-baik saja, sayang," jawab nenek, meskipun Maya bisa melihat bahwa nenek sudah semakin kesulitan untuk berbicara. Maya mengelus rambut nenek, merasakan betapa halusnya kulit yang mulai keriput itu. Ia tahu, waktu nenek tidak banyak lagi. Namun, Maya tetap berusaha menjaga semangat nenek, seperti yang selalu diajarkan oleh nenek dulu. "Nenek, Maya minta maaf kalau sering pulang terlambat. Maya harus bekerja untuk membantu kebutuhan kita," ujar Maya dengan suara pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Nenek menatap cucunya dengan tatapan yang dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. "Sayang, nenek akan selalu ada untukmu, meskipun tubuh nenek tidak lagi sekuat dulu. Kamu tidak perlu merasa sendirian. Nenek akan menjaga kamu sepenuh hati," kata nenek dengan suara yang semakin lemah, namun penuh ketulusan. Maya menahan air matanya. Ia tahu bahwa nenek berusaha memberi semangat, meskipun hatinya sendiri sudah terasa sangat berat. Dalam keadaan seperti itu, Maya merasa tidak cukup kuat untuk menjaga neneknya seorang diri. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jika bukan dirinya yang menjaga, siapa lagi? "Terima kasih, Nenek. Maya akan terus berusaha." Maya janji akan menjaga nenek, seperti nenek menjaga Maya selama ini, bisik Maya sambil menggenggam tangan neneknya dengan lembut. Maya merasakan suatu kehangatan yang mengalir melalui tangannya ketika menggenggam tangan neneknya. Meskipun tubuh nenek semakin lemah, namun sentuhan itu membawa ketenangan. Nenek, yang telah melalui banyak tahun hidup dengan berbagai tantangan, kini hanya bisa berbaring di ranjang dengan pandangan yang penuh kasih untuk cucunya.
Maya tidak ingin nenek merasa khawatir. Ia ingin nenek tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian. Namun, di balik senyum itu, ada perasaan yang terus mengganjal di hati Maya. Sebagai seorang gadis muda, ia seharusnya bisa menikmati masa mudanya, bergaul dengan teman-teman, mengejar cita-cita, dan merasakan kebahagiaan yang datang dari kebebasan. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Setiap pagi, Maya merasakan beban berat di dadanya. Bukan hanya karena pekerjaan yang harus dijalaninya, tapi juga karena rasa takut akan kehilangan nenek yang sangat ia cintai. Setiap kali melihat neneknya yang semakin melemah, hati Maya terasa hancur. Ia tidak tahu berapa lama lagi nenek akan bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa agar nenek bisa tetap sehat dan kuat. Tetapi Maya tahu bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi. Terkadang, meskipun kita ingin berbuat banyak hal, takdir tetap memiliki jalannya sendiri. Keesokan harinya, Maya pergi ke sekolah dengan langkah yang berat. Ketika bel masuk berbunyi, ia duduk di bangkunya, tetapi pikirannya terus melayang. Di tengah-tengah pelajaran, ia tidak bisa fokus. Bayangan nenek yang sedang terbaring lemah terus menghantui pikirannya. Terkadang, ia merasa cemas dan bingung, bertanya-tanya apakah ia bisa cukup kuat untuk melewati semua ini. Namun, setiap kali itu terjadi, ia teringat akan senyuman nenek yang selalu memberinya kekuatan. Setelah sekolah selesai, Maya pergi ke kedai kopi tempatnya bekerja. Ia menyapu lantai dan mencuci piring dengan cepat, berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sementara itu, dalam hati kecilnya, ia berharap waktu bisa berjalan lebih lambat, supaya ia bisa lebih banyak berada di samping neneknya. Namun, hidup terus berjalan, dan Maya harus terus berjuang. Maya merasakan suatu kehangatan yang mengalir melalui tangannya ketika menggenggam tangan neneknya. Meskipun tubuh nenek semakin lemah, namun sentuhan itu membawa ketenangan. Nenek, yang telah melalui banyak tahun hidup dengan berbagai tantangan, kini hanya bisa berbaring di ranjang dengan pandangan yang penuh kasih untuk cucunya. Maya tidak ingin nenek merasa khawatir. Ia ingin nenek tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian. Namun, di balik senyum itu, ada perasaan yang terus mengganjal di hati Maya. Sebagai seorang gadis muda, ia seharusnya bisa menikmati masa mudanya, bergaul dengan teman-teman, mengejar cita-cita, dan merasakan kebahagiaan yang datang dari kebebasan. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Setiap pagi, Maya merasakan beban berat di dadanya. Bukan hanya karena pekerjaan yang harus dijalaninya, tapi juga karena rasa takut akan kehilangan nenek yang sangat ia cintai. Setiap kali melihat neneknya yang semakin melemah, hati Maya terasa hancur. Ia tidak tahu berapa lama lagi nenek akan bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa agar nenek bisa tetap sehat dan kuat. Tetapi Maya tahu bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi. Terkadang, meskipun kita ingin berbuat banyak hal, takdir tetap memiliki jalannya sendiri. Keesokan harinya, Maya pergi ke sekolah dengan langkah yang berat. Ketika bel masuk berbunyi, ia duduk di bangkunya, tetapi pikirannya terus melayang. Di tengah-tengah pelajaran, ia tidak bisa fokus. Bayangan nenek yang sedang terbaring lemah terus menghantui pikirannya. Terkadang, ia merasa cemas dan bingung, bertanya-tanya apakah ia bisa cukup kuat untuk melewati semua ini. Namun, setiap kali itu terjadi, ia teringat akan senyuman nenek yang selalu memberinya kekuatan. Setelah sekolah selesai, Maya pergi ke kedai kopi tempatnya bekerja. Ia menyapu lantai dan mencuci piring dengan cepat, berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sementara itu, dalam hati kecilnya, ia berharap waktu bisa berjalan lebih lambat, supaya ia bisa lebih banyak berada di samping neneknya. Namun, hidup terus berjalan, dan Maya harus terus berjuang. Suatu malam, saat Maya pulang dari bekerja, ia mendapati neneknya terbaring lebih lemah dari biasanya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendekati ranjang nenek, mencoba menenangkan dirinya meskipun rasa takut mulai menguasai dirinya. "Nenek, bagaimana perasaanmu?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Nenek hanya bisa tersenyum dengan lemah. Tangannya yang ringkih menggapai tangan cucunya. Nenek merasa sedikit lelah,
Sayang, tapi tidak perlu khawatir, Maya. Jawab nenek dengan suara yang sangat lembut, hampir tak terdengar. Namun, Maya bisa melihat bahwa napas nenek semakin berat. Perasaan khawatir mulai menggelayuti hatinya. Tetapi Maya berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu nenek selalu berusaha untuk menghiburnya, meskipun keadaan fisiknya semakin memburuk. Maya duduk di sisi ranjang nenek, menggenggam tangan nenek erat-erat, seolah ingin memberinya kekuatan. Nenek, aku akan selalu ada di sini untukmu, seperti nenek selalu ada untukku. Aku janji akan menjaga nenek, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, kata Maya dengan penuh tekad. Nenek menatap cucunya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Maya, nenek tahu kamu akan kuat. Kamu sudah jauh lebih dewasa daripada usiamu yang sebenarnya. Tapi ingat, sayang, hidup ini tidak selalu tentang bertahan. Terkadang, kita harus melepaskan dan menerima apa yang terjadi, kata nenek dengan pelan. Maya terdiam sejenak, menelan kata-kata nenek itu dalam-dalam. Ia tahu, meskipun berat, nenek sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting untuk menerima kenyataan hidup. Waktu terus berjalan, dan setiap hari Maya berusaha sekuat tenaga untuk menjalani rutinitas yang penuh tekanan ini. Pagi hari ia masih harus bangun pagi untuk pergi ke sekolah, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Setelah sekolah, ia kembali bekerja di kedai kopi, berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli obat nenek dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, waktu terasa semakin cepat berlalu, tetapi bagi Maya, waktu seakan berhenti saat ia melihat neneknya yang semakin lemah. Malam itu, seperti biasa, Maya pulang dari bekerja dan segera menuju kamar nenek. Begitu membuka pintu, ia terkejut melihat neneknya terbaring lebih lemah dari sebelumnya. Mata nenek yang biasanya cerah kini tampak sayu, dan napasnya terdengar sangat berat. Maya merasa panik, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Ia berlari ke sisi ranjang nenek, menggenggam tangan nenek dengan gemetar. Nenek, nenek jangan pergi, tolong, tangis Maya, meskipun ia berusaha menahan isakannya. Nenek yang sudah sangat lemah, hanya bisa menatap cucunya dengan penuh kasih. Sayang, nenek tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi jangan khawatir, Maya, nenek akan selalu ada di dalam hatimu, kata nenek dengan suara yang hampir tak terdengar. Maya menahan tangisnya, menggenggam tangan nenek lebih erat. Nenek, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa nenek. Aku takut. Nenek, aku tidak siap kehilangan nenek, bisik Maya, suara penuh kepedihan. Nenek tersenyum lembut, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Maya, kamu sudah cukup kuat untuk hidup sendiri. Kamu akan bisa melewati semua ini, meskipun berat. Jangan biarkan dirimu terpuruk. Hidup akan terus berjalan. Sayang, kamu akan menemukan jalanmu sendiri, kata nenek dengan suara yang sangat pelan, tetapi penuh makna. Maya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata nenek. Ia tahu bahwa nenek sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Aku akan menjaga nenek. Nenek, aku akan melakukan apapun untuk nenek, bisik Maya sambil menangis. Nenek tahu, Maya, dan kamu akan selalu mengingat apa yang nenek ajarkan. Jangan lupa, nenek akan selalu menjaga kamu sepenuh hati, bahkan setelah nenek pergi, kata nenek dengan lembut. Tetesan air mata Maya jatuh di tangan nenek. Ia tidak bisa lagi menahan kesedihan yang mendalam. Namun, Maya tahu bahwa janji yang diberikan nenek tidak akan pernah dilupakan. Sebagai bentuk rasa sayang dan penghormatan, Maya bertekad untuk menjaga dan menjalani hidup dengan penuh kasih, sebagaimana nenek telah mengajarkan kepadanya selama ini. Pagi itu, Maya terbangun dengan perasaan hampa. Ia merasakan keheningan yang aneh di dalam rumah. Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela, dan detakan jantung Maya yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan. Ketika ia memasuki kamar nenek, air matanya hampir jatuh begitu melihat ranjang nenek yang kosong. Tubuh nenek yang lemah, yang selama ini menjadi pusat kehidupannya, kini tak ada lagi di sana. Nenek sudah pergi, meninggalkan Maya dalam kesendirian yang sangat dalam. Maya merasakan seolah dunia berhenti berputar.
Ia jatuh terduduk di samping ranjang, menangis tanpa suara. Meskipun ia tahu bahwa nenek telah mempersiapkan dirinya untuk kehilangan, rasa sakit itu tetap begitu mengoyak hati. Ia merasa seperti kehilangan separuh dirinya, bagian dari dirinya yang selalu ada untuk memberikan semangat dan kekuatan. "Nenek," bisik Maya dengan suara parau, "kenapa kamu pergi begitu cepat?" Namun, dalam kesedihannya, Maya teringat kembali pada kata-kata nenek beberapa waktu yang lalu. "Kamu akan bisa melanjutkan hidupmu, Maya. Kamu sudah cukup kuat." Kata-kata itu terus berulang dalam pikirannya, seakan menjadi pesan terakhir nenek yang menguatkan dirinya. Maya tahu bahwa nenek benar. Meskipun ia merasa sangat lelah dan hancur, ia harus tetap hidup. Nenek ingin ia melanjutkan hidup untuk menjalani masa depan yang penuh harapan. Hari-hari setelah kepergian nenek adalah hari-hari yang penuh dengan kesendirian. Maya merasa sepi, dan dunia di sekitarnya terasa berubah. Setiap sudut rumah membawa kenangan yang begitu kuat. Kenangan tentang senyuman nenek, tentang cerita-cerita masa lalu yang selalu nenek ceritakan, tentang pelukan hangat yang selalu nenek berikan. Semua itu sekarang menjadi kenangan yang harus Maya simpan dalam hatinya, sebagai penghargaan terakhir bagi orang yang begitu ia cintai. Namun, meskipun hatinya masih terasa hancur, Maya tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Ia harus berjuang, seperti yang nenek ajarkan. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad baru. Ia kembali ke sekolah dan bekerja paruh waktu seperti biasa, meskipun terkadang beban di pundaknya terasa sangat berat. Maya berusaha keras untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk menghormati nenek, ia harus terus berusaha. Suatu sore, saat Maya sedang duduk di bangku taman setelah pulang sekolah, ia merenung sejenak. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, membawa keheningan yang menenangkan. Maya memejamkan matanya, membayangkan nenek di sampingnya. "Nenek, aku janji akan tetap kuat. Aku akan menjaga hidupku dengan penuh kasih, seperti nenek menjaga aku. Aku akan mengingatmu selalu, dan aku akan menjalani hidup dengan sepenuh hati, seperti yang nenek ajarkan." Bisik Maya pelan, seolah berbicara langsung dengan nenek yang telah tiada. Di dalam hatinya, Maya merasa seolah nenek sedang mengawasinya, memberinya kekuatan dari kejauhan. Meskipun nenek telah pergi, kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, sebuah kekuatan yang akan membantunya melewati setiap rintangan hidup. Nenek mungkin tidak ada lagi di dunia ini, tetapi cinta dan kasih sayangnya tetap hidup dalam diri Maya, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Dengan langkah yang lebih pasti, Maya bangkit dari bangku taman. Meskipun jalan hidupnya masih penuh tantangan, ia tahu bahwa neneknya tidak pernah benar-benar pergi. Kasih sayang nenek tetap ada di dalam dirinya, menjaga dan memberi kekuatan setiap langkah yang diambilnya. Maya melangkah ke depan, dengan hati yang penuh harapan dan kenangan indah tentang nenek yang selalu ada untuknya. Sebuah janji yang akan Maya pegang seumur hidup. "Nenek, aku akan menjaga diriku dengan sepenuh hati, seperti nenek menjaga aku." Dengan senyum tipis di wajahnya, Maya melangkah ke rumah. Di dalam hati, ia merasa bahwa neneknya benar. Hidup harus terus berjalan, dan Maya akan menjalani hidup itu dengan penuh kasih, seperti neneknya yang selalu menjaga dan mencintainya.